Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Anggreni Saguni dengan akhiran NIM 212. Di sini kami akan membawakan materi tentang pembinaan keluarga dalam Islam. Konsep perkawinan, keluarga adalah lembaga terkecil yang mempunyai peranan besar dalam membentuk masyarakat yang lebih luas termasuk negara. 2. Pengertian perkawinan. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Pengertian perkawinan diatur di dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ketiga, hukum pernikahan. Hukum pernikahan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Selanjutnya, prosedur perkawinan. Yang pertama, memilih jodoh atau pasangan. Dalam syariat Islam mengajarkan agar memilih calon pasangan dengan pertimbangan yang matang, karena memilih jodoh yang tepat sudah separuh dari kesuksesan pernikahan. Kedua, meminang. Meminang adalah suatu sikap menunjukkan atau menyatakan permintaan untuk penjodohan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan atau sebaliknya, baik secara langsung ataupun dengan perantara seseorang yang dipercaya. Selanjutnya, hikmah perkawinan. Hikmah melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut. A. Menghindari terjadinya perzinahan. B. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan. C. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS. D. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga. E. Nikah merupakan setengah dari agama. F. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran. G. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kompilasi hukum Islam. Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam bab 12, pasal 77 sampai pasal 83 antara lain sebagai berikut. A. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sandi dasar dan susunan masyarakat. B. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. C. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. D. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. E. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. F. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain. Selanjutnya, putusnya hubungan perkawinan. Pengertian putusnya perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam, perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu karena kematian, penceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena penceraian dapat terjadi berdasarkan gugatan penceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Dalam kompilasi hukum Islam terdapat 5 jenis talak, antara lain itu ada talak raj'i, talak bain sugra, talak bain kubran, talak sunni, dan talak bid'i. Selanjutnya itu ada penyebab putusnya perkawinan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang telah membahayakan pihak lain. Yang keempat, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang keempat,
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Membina keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang tenang, damai, bahagia, lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat atau ciri-ciri keluarga sakinah adalah A. Rumah tangga dibangun di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah. B. Rumah tangga berdasarkan rahmat, mawaddah, warahmah. C. Mengetahui aturan rumah, menghormati dan menyayangi ibu dan bapak. D. Menjaga hubungan dengan kerabat dan mertua. Demikian pula beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun keluarga sakinah, antara lain A. Memilih kriteria calon suami atau istri yang tepat. B. Harus ada mawaddah dan rahmah dalam keluarga. C. Saling pengertian antara pasangan, menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. D. Saling menghormati. E. Saling percaya dalam rumah tangga. F. Suami istri harus menunaikan tanggung jawabnya masing-masing. G. Suami dan istri harus menghindari pertengkaran. A. Hubungan antara suami dan istri harus lebih tinggi dari kebutuhan dasar satu sama lain seperti pakaian,